Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lanjutan dari part satunya karena ada karena ada sesuatu mendesak, jadi kita lanjutkan ke part 2. Ini ke part 2-nya. Di keterangan kali ini, oke, teman-teman baik ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya, agar channel ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan semoga lebih berkah gitu ya. Oke. Dan untuk menerangkan sabar ya, bab sabar tadi. Sabar itu mungkin melanjutkan perkataan saya sebelumnya. Sabar itu biasanya kan orang mengatakan kalau sabar itu kan mungkin mudah dikatakan gitu ya. Sabar mas gitu. Tadi udah di part 1 udah saya berikan contoh pedagang ayam. Orangnya kulaan, harganya udah mahal, udah pas harga ayam mahal, kulaannya juga di tempat jauh. Seperti itu ya. Nah, pas habis ngambil ayam, pas kulaan udah ngambil ayam jauh-jauh, ternyata waktu pulang udah sampai ditaruh ayamnya, ditaruh di rumah, ditaruh di kandang ayam. Terus ternyata ayamnya itu kok banyak yang mati. Nah, ini kan salah satu ujian, salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang biasanya kalau orang menasihatinya sabar mas gitu ya. Ya seperti itu, sabar itu seperti itu. Itu kata orang sih enak lek ngomong gitu ya. Padahal itu ya sabar itu ya benar. Memang ujiannya berat gitu ya, tapi emang diomonginnya itu memang enteng, tapi ya harus dilakukan meskipun berat seperti itu. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dahulu ada seorang perempuan yang kemudian kena ujian atau kena cobaan, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu meninggal dunia. Anaknya masih kecil, terus meninggal dunia. Terus ibunya ini saking sedihnya ini bukannya meratap ya, pokoknya nangis gitu loh. Pas Nabi Muhammad SAW lewat, lihat orang ini, itu diomongi sama Nabi Muhammad, sabar bu, anaknya kan mati, dikasih ujian mati, sabar bu gitu. Dibilangin Nabi Muhammad seperti itu. Lah kok seorang ibu ini malah ngomong yang lain, malah ngomong sabar opo, kamu memang nggak merasakan cobaan ini, kamu memang nggak merasakan kehilangan anak seperti saya gitu. Nabi Muhammad mendengar seperti itu ya biarin aja, terus langsung Nabi Muhammad pergi gitu aja. Nah, setelah Nabi Muhammad pergi, ada sahabat lainnya yang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengabari seorang ibu ini, itu tadi Nabi Muhammad loh gitu. Jadi aduh, nggak tahu kok nggak bilang dari tadi gitu. Akhirnya orang ini kan waduh kayak menyesal gitu loh. Waduh, tadi diingatkan Nabi Muhammad, terus disuruh sabar lah, kok saya malah ngomong jelek gitu. Akhirnya dia pergi kepada Nabi Muhammad, menemui Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad
Dan dia berkata kepada beliau, "Iya Nabi Muhammad, sekarang saya sabar," gitu. Lah terus perkataan Nabi Muhammad gimana? Sabda Nabi Muhammad gimana tentang orang ini? Orang yang sudah diingatkan disuruh sabar tapi malah ngomong kayak gitu ya. Jadi diomongin Nabi Muhammad, as-sabru inda sadamatil ula. Seperti itu. Jadi sabar itu ya pada benturan yang pertama, seperti itu, pada awal kejadian, seperti itu. Sabar itu seperti itu. Jadi ini memang dikatakannya memang ringan, memang sangat mudah untuk dikatakan, tapi dilakukannya emang berat gitu. Jadi ya makanya saya ingin menerangkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sabar, yaitu apa kalamnya? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ista'inu artinya apa? Kamu sekalian meminta tolonglah bis-sabri dengan kesabaran, was-shalah dan salat. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh para hambanya untuk meminta tolong dengan kesabaran dan dengan sholat. Dan diterangkan oleh para ulama, ista'inu, kalian minta tolonglah, yaitu kalian carilah pertolongan atas perkara-perkara kalian dengan sabar. Bisa beri artinya dengan sabar, yaitu al-habs lin nafsi ala ma takrah, yaitu apa? Menahan diri atas apa yang dibenci. Jadi udah saya berikan contoh tadi, misalnya seperti di masa Nabi Muhammad SAW, ketika seorang ibu itu kehilangan anak, itu kan merupakan sesuatu yang dibenci. Nah, pada saat itu ujiannya itu sabar, seperti itu. Cara menghadapinya ya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar, seperti itu. Seperti Nabi Muhammad SAW menyuruh seorang ibu ini untuk bersabar. Seperti itu ya. Terus keterangan dari wassalah, disuruh sabar dan disuruh minta tolong dengan sholat. Bagaimana caranya meminta tolong dengan sholat? Ini maksudnya apa gitu loh? Ya maksudnya itu adalah ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, disuruh minta tolong dengan menghadapi kehidupan ini dengan bersabar, dan yang kedua itu dengan sholat, yaitu merupakan penghususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sholat. Seperti itu ya. Jadi sholat itu penting gitu loh. Sholat itu agung gitu loh permasalahannya. Bukannya permasalahannya. Sholat itu keadaannya itu penting gitu loh. Di amrun adim, perkara yang besar, seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat seperti itu. Dan itu juga udah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana yang tercantum dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam
idza hazabahu amrun badaru ila shalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun, apabila beliau itu menghadapi suatu perkara, menghalangi beliau suatu perkara, badara ila shalah, maka beliau itu bersegera kepada sholat, yaitu beliau itu segera melakukan sholat. Seperti itu ya. Mungkin ada perkataan para ulama yang lainnya yang menerangkan yang lainnya lagi, yaitu sabar ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka itu suka kepemimpinan. Karena mereka itu suka kepemimpinan, jadi disuruh bersabar, dan sabarnya itu adalah maksudnya puasa. Seperti itu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dahulu itu mungkin tidak mau bersabar gitu ya. Jadi mereka itu disuruh berpuasa. Disuruh berpuasa karena puasa itu apa? Puasa itu bisa memecahkan syahwat, dan untuk sholat itu akan mewariskan khusyuk dan menjauhkan dari, menghilangkan kesombongan, seperti itu ya. Jadi orang-orang Yahudi dulu juga gitu, disuruh puasa dan disuruh sholat seperti itu. Tapi mereka enggan dari keimanan ini, sehingga mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan dari keburukan, seperti itu ya. Tidak mau beriman orang Yahudi atau orang Bani Israel itu, bahkan mereka membunuh dai-dai, membunuh nabi-nabi, rasul-rasul pun mereka bunuh, seperti itu. Untuk orang beriman supaya menghindari perbuatan tersebut, kalau orang beriman sekarang, orang Islam sekarang ingin tidak seperti orang Yahudi, maka harus menyelisihi orang-orang Yahudi, yaitu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tolong dengan kesabaran dan dengan sholat, maka kita lakukan sebisanya. Kita lakukan kesabaran itu sebisa kita, semampu kita, dan kita menjalankan sholat juga, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan ini. Supaya ketika datang ujian, ketika ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kayak yang saya contohkan tadi ya, ujiannya memang berat ya, kehilangan anak seperti itu, atau ujian yang lainnya seperti itu, maka kita dapat bersabar, kita meminta pertolongan dengan kesabaran, dan kita jalankan sholat seperti Nabi Muhammad SAW yang ketika dirundung masalah, maka beliau bersegera kepada sholat, seperti itu. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bisa dapat bermanfaat, dan untuk menerangkan bab sabar mungkin banyak hadisnya dan banyak ayat-ayatnya, dan banyak perkataan-perkataan ulama tentangnya, dan insya Allah disambung di pertemuan yang mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.